Pemirsa, seperti kata pepatah, lain dulu, lain sekarang. Pasar Tanah Abang, salah satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yang selalu kita lihat lorongnya penuh dengan pengunjung yang berdesakan dan juga saling beradu bahu, kini nampak jauh berbeda. Anda bisa lihat sederet kios pun kini sudah gulung tikar karena biaya operasional yang sudah tidak sebanding lagi dengan pemasukan yang jauh menurun. Biasanya sebelum pandemi, setiap kios ini dengan perputaran uang di Pasar Tanah Abang yang mencapai 200 miliar, kini pun jauh menurun drastis. Akibat banyaknya pedagang online yang kemudian menjual harga jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar konvensional. Duh, bener-bener deh bikin candu. Ini nih yang katanya bikin pasar Tanah Abang jadi sepi. Pembeli yang biasanya beli offline sekarang justru cenderung lebih memilih online. Emangnya iya? Yuk kita diskusi. Tak ada lagi pemandangan pengunjung beradu bahu. Siapa saja leluasa berjalan tanpa harus berdesakan terlebih dahulu. Benarkah masa kejayaan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini sudah berlalu? Dulu perputaran uang di Pasar Tanah Abang mencapai 200 miliar rupiah setiap harinya. Ini data dari PD Pasar Jaya sebelum pandemi. Sekarang lihat salah satu video yang viral di media sosial. Tampak seorang penjual mengeluhkan sepinya Pasar Tanah Abang. Kios-kios pun terlihat banyak yang tutup. Toko kain dan pakaian di Pasar Tekstil Cipadu Tangerang pada Rabu sepi dari aktivitas jual beli. Sejumlah pedagang hanya menata barang dagangan, sementara lainnya duduk menanti pembeli. Pedagang mengaku kondisi ini harus mereka terima imbas maraknya penjualan yang dilakukan secara daring. Belum lagi perang harga dengan produk online yang jauh lebih murah. Menghadapi persoalan ini, beberapa pedagang pun mulai bertransformasi dengan berjualan melalui aplikasi pesan untuk menawarkan produk ke pelanggan. Customer langganan sih yang pasti udah berkurang karena pada beralihnya ke online semua kan. Nah, nanti kalau kita jualan online juga, customer kita nanti jualnya gimana gitu kan. Karena customer yang dari toko juga mereka buat online gitu. 50, 60, 60, 50. Pemirsa, sepi pembeli, pedagang Pasar Tanah Abang mengeluhkan omset yang menurun drastis. Pedagang pun mendesak pemerintah membuat kebijakan dengan menggandeng para pedagang. Sementara Ruben Onsu, salah satu artis yang berjualan dengan cara live streaming, membantah merebut konsumen dan saat ini teknologi memang memudahkan pedagang untuk bertemu langsung dengan konsumen. Kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya. Sepi pengunjung dan banyak toko yang tutup, seperti inilah kondisi Pasar Tanah Abang saat ini. Sejak pandemi COVID-19 dan masifnya penjualan online membuat para pedagang kalah saing. Saat ini kunjungan pembeli ke Pasar Tanah Abang bahkan menurun hingga 85%. Tak ayal omset pedagang pun turun lebih dari 50%. Tak heran sejumlah pedagang memilih menutup toko seperti di Blok 3A Pasar Tanah Abang. Sejumlah toko sudah tidak beroperasi, bahkan disewakan maupun dijual pemiliknya. Kita nggak ngelarang tuh buat online kayak beberapa aplikasi, ya nggak masalah. Tapi ya kembali ke settingan awal aja. Sebab dampaknya itu akan sangat besar buat pedagang konvensional. Seperti cuplikan di awal video, banyak pelaku UMKM yang kalah saing oleh produk asing. Diperkuat lagi oleh mereka yang menguasai e-commerce, menjadi kelemahan untuk pelaku UMKM yang tidak mengikuti teknologi. Perkenalkan, nama saya Faiz Rizky Farhana, CEO dan founder dari perusahaan Qira dengan platform qira.co.id. Dengan digitalisasi, sukseskan bisnis Anda. Qira adalah perusahaan yang menyediakan pelatihan untuk UMKM yang membutuhkan edukasi serta keinginan untuk berkembang. Qira diambil dari nama sebuah jembatan satu-satunya yang menghubungkan akses jalan keluar kota dari kota Timika. Kami hadir di sini bukan untuk menjembatani suatu daerah, namun
kami menjadi jembatan antara pelaku UMKM dan dunia digital. Maka tujuan dari perusahaan kami yaitu menjembatani UMKM dengan pasar digital melalui pemberian pelatihan dan akses e-commerce yang kami buat. Sejalan dengan visi kami yaitu perusahaan yang menjembatani antara UMKM dengan pasar digital, serta misi kami yaitu memajukan para UMKM agar menguasai pasar Indonesia dan memanfaatkan pasar digital sebagai alat berjualan. Di dalam perusahaan kami memiliki tim yaitu saya, Faiz Rizky Fatana, sebagai CEO berpengalaman dalam suatu proyek di Tokopedia, Yuswa Arda Kurnia sebagai CEO berpengalaman dalam mengelola keuangan di Bank BCA, Sion Felix Saragi sebagai CTO berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak di Tokopedia, Destinus Yeskelmong sebagai COO berpengalaman dalam mengoperasikan semua kegiatan di Tokopedia. Sama seperti cuplikan video di awal, adanya pasar digital menimbulkan pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Banyak orang yang terbantu dengan adanya pasar digital. Namun, di sisi lain, ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan adanya pasar digital, khususnya pelaku UMKM yang mengeluh dan memiliki kekhawatiran akan hal tersebut. Hal tersebut terjadi karena pasar digital dapat mematikan usaha yang telah mereka kembangkan. Kurangnya pemahaman pedagang mengenai perkembangan teknologi pasar digital menjadi permasalahan utama dalam kasus ini. Ditambah banyak pedagang yang sudah memasuki usia lanjut dan kurangnya pengenalan terhadap dunia digital. Dengan permasalahan yang ada, diperlukan adanya jembatan penghubung antara pelaku UMKM menuju pasar digital. Untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, kami hadir memberikan solusi. Di sini kami memberikan jasa pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM untuk paham dalam dunia digital, terutama pasar digital. Selain memberikan pelatihan dan bimbingan, kami menyediakan suatu platform yang kami miliki agar para pelaku UMKM dapat menjual produk mereka. Jadi, mengapa harus sekarang? Saat ini para UMKM kalah dalam persaingan dengan produk asing yang mulai menguasai pasar di Indonesia. Pesaing asing memiliki peluang karena mereka menguasai pasar digital yang ada di Indonesia. Namun, produk asing mulai disingkirkan sedikit demi sedikit oleh pemerintah karena mulai mempengaruhi ekonomi negara. Melihat peluang yang besar melalui pasar digital, saat ini adalah kesempatan yang tepat untuk kita mengembangkan perekonomian UMKM melalui pasar digital dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada mereka. Selain itu, kami sudah hadir memberikan pelatihan secara gratis dan menyediakan platform untuk mereka berjualan secara digital. Pangsa pasar yang kami miliki yaitu 70% UMKM yang ada di Indonesia, meliputi UMKM yang ada di Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Beringharjo, lalu 20% masyarakat umum yang meliputi warga Jakarta dan Yogyakarta. 10% lainnya adalah masyarakat yang tidak memiliki dasar bisnis namun memiliki potensi untuk berkembang. Masuk ke dalam kompetisi, Bisa Tumbuh merupakan kompetitor satu-satunya bagi kami. Walaupun satu-satunya, kompetitor yang satu ini cukup besar. Mengapa cukup besar? Karena mereka sudah bekerja sama dengan BUMN. Bisa Tumbuh memiliki produk yang sama dengan kami, yaitu memberikan pelatihan kepada UMKM. Selain itu, mereka memberikan suntikan modal kepada UMKM. Kami hadir dengan konsep yang hampir sama, tetapi ada satu hal yang menjadi perbedaan produk kami dan Bisa Tumbuh. Di saat mereka berfokus kepada pelatihan dan pembimbingan kepada UMKM, di sini kami menyongsong produk digital, yaitu memberikan platform digital yang bernama Kyura.co.id. Produk kami dapat diunduh melalui Play Store, App Store, atau melalui laman www.kyura.id. Cara model bisnis kami membagi menjadi dua macam layanan. Pertama adalah pelatihan gratis bersyarat, dan kedua pelatihan berbayar. Dalam pelatihan gratis kami memberikan syarat untuk memakai platform digital yang kami buat setelah mendapatkan pelatihan.
Hal tersebut digunakan untuk mempraktekkan materi-materi yang sudah diberikan. Namun tidak hanya itu, platform digital yang kami buat memiliki fitur evaluasi yang ada di setiap minggu. Dalam pelatihan berbayar, mereka tidak diwajibkan menggunakan platform yang kami buat, tetapi mereka mendapatkan hak khusus pada platform yang kami miliki. Untuk pelatihan berbayar sendiri, kami menetapkan harga sebesar Rp100.000 per pelatihan. Selain itu, kami memberikan penawaran lainnya, yaitu pelatihan dan evaluasi terhadap produk yang konsumen kelola. Setiap produk yang UMKM jual, kami juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut melalui platform kami. Kami juga mendapatkan penghasilan melalui iklan yang kami buka di platform digital kami. Kami terus berkembang. Dalam bulan Agustus atau bulan pertama, kami memiliki 500 pelanggan yang mulai menggunakan pelatihan gratis kami, sehingga hal tersebut menjadi awal yang baik untuk perusahaan yang baru berjalan. Pada bulan September meningkat kembali menjadi 700 pelanggan dan mulai tertarik menggunakan pelatihan berbayar. Pada bulan kedua ini kami mulai mendapatkan penghasilan yang tinggi dari pelatihan berbayar dan iklan yang ada pada e-commerce kami. Bulan ketiga yaitu Oktober, kami mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yaitu 1.500 pelanggan, mulai dari pelanggan pelatihan gratis ataupun pelanggan pelatihan berbayar. Untuk laporan keuangan kami sebagai berikut. Pemasukan didapatkan dari pelatihan berbayar yang biasanya setiap bulan kami mendapatkan 20 pelanggan pelatihan. Jika dikalikan 100.000 kali 20 menghasilkan laba sebesar Rp22 juta per bulannya. Sedangkan untuk iklan kami sendiri berhasil mendapatkan konsumen sebanyak 13 iklan. Dan jika dikalikan 1 juta dikali 13 menghasilkan laba Rp13 juta. Untuk total pendapatan kami selama 1 bulan kurang lebih di angka 15 juta. Dan per saat ini pendapatan kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp45 juta. Pengeluaran kami dibagi sebagai berikut. Rp80.000 sebagai jasa kepada pelatih pelatihan berbayar. Jika dalam sebulan ada 20 pelatihan, maka dalam 1 bulan mengeluarkan biaya Rp1.600.000. Untuk biaya pembelian platform kami sendiri memakan biaya sebesar 10 juta setiap bulannya. Dan biaya lainnya seperti biaya operasional memakan biaya Rp10 juta setiap bulannya. Dan jika di total dalam sebulan mengeluarkan biaya Rp21.600.000. Dan selama kami berdiri, kami telah mengeluarkan dana sebesar Rp64.800.000. Dikarenakan laporan keuangan kami yang masih defisit, kami mengajak Anda untuk gabung menjadi salah satu investor kami. Dengan nilai yang kami bentuk, kami harap itu adalah salah satu peluang bagi kami untuk terus maju ke depannya bersama Anda. Jika Anda tertarik terhadap produk dari kami, kunjungi laman kami www.kyra.co.id serta Instagram kami yaitu @kyra.co.id. Jika Anda tertarik untuk bergabung sebagai investor kami, hubungi narah hubung kami 0852 35 35 55 29 atas nama Yosua Arda Kurnia. Kyra bersama digitalisasi, sukseskan bisnis Anda.